Ekonomi dan Bisnis Prodi Pariwisata. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis destinasi yang tepat untuk dikembangkan di wilayah Bandung Selatan. Video ini digunakan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Baik, sebelumnya untuk dari Bandung Selatan sendiri itu terkenal dengan wilayah yang sejuk, kemudian banyak pepohonan dan juga untuk sungai seperti itu. Jadi di sini menurut saya untuk model pengembangannya itu yang tepat adalah model pengembangan desa wisata. Jadi berkonsep desa wisata, yang mana memang dianggap desa wisata ini menjadi salah satu agenda pembangunan yang cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Program pengembangan desa wisata sendiri juga dianggap berhasil untuk menekan urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Kemudian untuk dari pengembangan desa wisata ini akan menjadi tren dalam pembangunan wilayah. Tren ini merupakan respon terhadap motivasi baru dalam berwisata, khususnya itu untuk dari wisatawan atau masyarakat dari barat. Selain itu, dengan adanya pengembangan desa wisata di suatu wilayah diharapkan agar tumbuh klaster desa-desa yang menjadi basis pokok berbagai kebutuhan desa wisata yang bersangkutan. Dalam pengembangan atau merintis desa wisata, masyarakat lokal itu berperan sangat penting dalam pengembangan desa wisata sendiri, karena dari sumber daya, keunikan, tradisi, dan budaya yang ada atau budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama dari kegiatan di desa wisata tersebut. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang berhubungan. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal nantinya akan berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai dari perencanaan, pengawasan, dan implementasinya. Kemudian untuk model pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata atau lebih familiar dengan konsep community based tourism. Kemudian untuk secara sederhana, adapun konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan 3 prinsip, yaitu layak secara ekonomi, berwawasan lingkungan, kemudian dapat diterima secara sosial. Lalu untuk desa wisata itu sendiri apa sih? Desa wisata itu merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan juga fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Tahapan merintis desa wisata sendiri itu dapat kita rangkum dalam beberapa hal. Itu yang pasti, yang pertama harus ada komitmen bersama. Kemudian selain itu kita dapat menetapkan potensi dan permasalahan wilayah melalui proses partisipasi. Yang kemudian berikutnya itu membentuk kelembagaan atau Pukdarwis. Selanjutnya itu melakukan konsultasi dan peningkatan kualitas SDM di desa wisata yang akan dibangun atau dikembangkan. Kemudian itu menata dari fasilitas umum yang ada seperti menyediakan akomodasi, memperbaiki infrastruktur yang menuju ke lokasi, dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya yang tersedia yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan pada saat berada di lokasi tersebut. Selanjutnya itu kita dapat menentukan branding atau identitas dari desa wisata tersebut yang dapat menarik atau menjadi daya tarik utama untuk wisatawan datang ke lokasi tersebut. Selanjutnya itu menyusun paket wisata. Jadi kalau untuk dari desa wisata sendiri, menurut saya menyusun paket wisata merupakan hal yang penting dikarenakan dalam satu paket wisata ketika wisatawan dapat menikmati semua atraksi ataupun daya tarik itu merupakan nilai plus yang dapat menarik kunjungan wisatawan sendiri.
Baik, selanjutnya itu kita dapat menjalin kemitraan atau juga pemasaran, yang mana kalau untuk kemitraan sendiri dalam dunia pariwisata itu bisa kita jalin dengan pihak pemerintah ataupun juga pihak swasta, agen-agen perjalanan wisata, agent yang dapat membantu pemasaran dari produk wisata atau destinasi yang kita miliki. Kemudian setelah sudah semua kita lakukan, ini kita dapat melakukan evaluasi dan inovasi untuk keberlanjutan dari desa wisata tersebut. Lalu kalau untuk di Bandung Selatan sendiri, itu apa yang dapat kita sebutkan, destinasi wisata seperti apa atau desa wisata seperti apa yang dapat kita sajikan kepada wisatawan yang akan datang. Yang pertama, Bandung Selatan sendiri itu dipenuhi atau banyak sekali hutan atau lebih cenderung sejuk. Jadi wisatawan dapat merasakan wisata penyembuhan atau healing, dan juga banyaknya wisata-wisata air ya, seperti sungai dan lain sebagainya, itu dapat dijadikan juga sebagai wisata yang memacu adrenalin, seperti misalnya arum jeram seperti itu. Lalu untuk kegiatannya sendiri itu dapat, jika dirangkum dalam satu paket wisata, itu dapat dilakukan bahkan hanya dengan satu hari, mulai dari pagi misalnya dari jam 8 sampai sore dari jam 5 seperti itu. Mulai dari misalnya kegiatan yang dilakukan oleh keluarga itu bersama anak-anaknya, itu melihat proses mulai dari pemetikan daun teh sampai dengan proses produksi teh itu sendiri. Itu juga bisa, atau misalnya sekedar ingin mengeksplor saja wilayah yang ada di Ciwidey, Bandung Selatan ini juga bisa itu dilakukan, seperti misalnya city tour ya, dilakukan dalam satu hari mengeksplor apa yang ada di kawasan Bandung Selatan sendiri. Lalu untuk konsep kegiatan yang seperti tadi saya sebutkan itu memang dapat diimplementasikan. Dan selain dari kegiatan alam yang dapat dilakukan untuk di desa wisata yang dapat bangun di area Bandung Selatan atau di kawasan Ciwidey, itu juga bisa konsepnya pada malam hari wisatawan itu dapat disekat budaya satu ikan angklung. Baik, lalu bagaimana menjangkau untuk desa wisata dari kawasan Bandung Selatan ini sendiri? Tentunya untuk lokasi ini sudah tidak asing bagi wisatawan, baik dari sekitaran daerah Bandung ataupun dari luar kota. Untuk dari menjangkau lokasi sendiri bisa dengan kendaraan pribadi yang lebih mudah, kemudian juga bisa dengan angkutan umum. Untuk infrastrukturnya sendiri ya, untuk daerah Bandung Selatan ini sudah sangat bagus dan mendukung untuk wisatawan datang ke sini. Kemudian selain itu juga bisa dengan mengikuti program wisata ataupun paket yang telah disediakan dari pihak pengelola. Untuk dari program wisata ini sendiri menawarkan penjemputan jika memang wisatawan sendiri masih berasal dari area Bandung, atau ikut dari paket wisata yang telah disediakan partner dari kemitraan desa wisata yang ada di Ciwidey ini. Lalu untuk biaya sendiri, karena memang untuk desa wisata di Ciwidey ini berbasis community based tourism, yang mana tentunya untuk biaya yang ditawarkan untuk wisatawan menikmati dari kegiatan yang ada itu terjangkau sekian. Untuk dari presentasi dari saya, jenis pengembangan destinasi wisata seperti apa yang tepat untuk daerah Bandung Selatan, saya memilih untuk desa wisata yang dapat dikembangkan di area Ciwidey. Terima kasih.